Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Risa Nurfitri Reski. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara pengisian formulir SPT 1771 untuk badan. Nah, formulir SPT 1771 ini sendiri terdiri dari 2 halaman untuk formulir induk dan 6 halaman untuk formulir lampiran, dan dimana masing-masing dari halaman tersebut harus diisi sesuai dengan data yang sebenarnya. Ini adalah bentuk dari halaman pertama SPT 1771 untuk formulir induk. Sedangkan ini adalah bentuk dari halaman kedua dari formulir induk formulir 1771. Nah, untuk pengisian formulir yang pertama yaitu mengisi tahun pajaknya, kemudian mengisi identitas. Identitas ini berupa NPWP, nomor NPWP, kemudian mengisi nama wajib pajak sesuai dengan yang ada di buku NPWP, kemudian mengisi jenis usaha yang sedang dijalankan, kemudian mengisi nomor telepon, mengisi periode pembukuan, dan apabila BUT maka mengisi juga negara domisili kantor pusatnya. Nah, untuk pengisian KLU atau klasifikasi lapangan usaha ini sendiri memiliki nomor-nomor sesuai dengan klasifikasi usaha tersebut, dan mengisi juga nomor fax jika memiliki nomornya, kalau tidak bisa dikosongkan. Kemudian mengisi pembukuan atau laporan keuangan, di sini bisa dicentang yang diaudit atau tidak diaudit. Nah, jika sudah diaudit maka isi kolom yang opini akuntan. Nah, di opini akuntan ini terdiri dari angka 1 sampai 4 yang dimana berisi penjelasan-penjelasan mengenai opini akuntan apabila sudah diaudit. Tapi apabila belum diaudit maka centang yang kolom tidak diaudit. Setelah itu mengisi nama kantor akuntan publik, NPWP kantor akuntan publik, nama akuntan publik, NPWP akuntan publik, dan nama kantor konsultan pajak tersebut. Mengisi juga NPWP kantor konsultan pajak, nama konsultan pajak, dan NPWP konsultan pajak. Setelah itu kita melangkah ke bagian A, penghasilan kena pajak. Nah, itu yang pertama mengisi penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal ini diambil jumlahnya dari formulir 1771 lampiran 1 nomor 8 kolom 3. Dan yang kedua yaitu kompensasi kerugian fiskal, diisi dari lampiran khusus 2A jumlah kolom 8. Setelah itu penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini diambil jumlahnya dari angka 1 dikurangkan dengan angka 2. Nah, hasilnya penghasilan kena pajak. Nah, selanjutnya yaitu bagian B, PPh terutang. Nah, di angka 4 ini terdapat 3 kolom A, B, C, yaitu tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B 10 angka 3, ayat pasal 17 ayat 2B 10 angka 3, PPh 3 pasal 31E ayat 1. Nah, di sini perusahaan memilih salah satu sesuai dengan jumlah tarif yang digunakan. Terus yang nomor 5 yaitu pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri PPh pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu juga diisi. Terus jumlah PPh terutang hasil dari penjumlahan angka 4 dan angka 5. Kita melangkah ke kolom C yaitu kredit pajak. Yang nomor 7 yaitu mengisi PPh ditanggung pemerintah apabila ada proyek bantuan luar negeri. Kemudian mengisi kolom angka 8 kredit pajak luar negeri, yang itu diisi dari formulir 1771 lampiran 3 jumlah kolom 6, dan B kredit pajak luar negeri, dan C jumlahnya itu diambil dari 8A tambah dengan 8B. Nah, yang 9 ini centang salah satunya PPh yang dibayar sendiri atau PPh yang lebih dipotong atau dipungut.
Kemudian nomor 10 PPh yang dibayar sendiri, PPh pasal 25 bulanan. B. STP PPh pasal 25 hanya untuk pokok pajak. Dan C. Jumlahnya itu diambil dari 10A dan 10B. Nah, untuk bagian D, PPh kurang atau lebih bayar. Nomor 11 memilih salah satunya diisi. Kemudian nomor 12 PPh yang kurang bayar pada angka 11 titik A disetor pada tanggal, diisi kolom tanggal, bulan, dan tahunnya. Dan PPh yang lebih bayar pada angka 11B itu dipilih antara direstitusikan atau diperhitungkan dengan uang pajak. Nah, untuk di halaman 2 yaitu mengisi semua apa saja yang diminta. Itu yang pertama yaitu penghasilan yang menjadi dasar penghasilan angsuran, perhitungan angsuran, terus kompensasi kerugian fiskal, penghasilan pajak yang diambil dari 14A dan 14 dikurang 14B, PPh yang terutang, kredit pajak, PPh yang dibayar sendiri, dan PPh hasil. Kemudian mengisi PPh final dan mengisi beberapa hal-hal lainnya yang diminta dalam formulir 1771 halaman 2. Kemudian setelah mengisi hal-hal yang diminta di formulir SPT 1771 badan ini, kita diminta untuk mengisi pernyataan. Di sini kita centang saja apakah yang mengisi ini adalah wajib pajak sendiri atau dialihkan ke kuasanya. Lalu mengisi tempat, tanggal, bulan, dan tahunnya. Terus mengisi nama lengkap atau kuasa yang mengurus SPT ini, dan menuliskan nomor NPWP-nya. Itulah tadi beberapa penjelasan singkat dari saya mengenai tata cara pengisian SPT 1771 untuk badan, dan adapun untuk lampiran-lampirannya akan saya sertakan di video berikutnya. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.